Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Murtado dan teman-teman saya M. Fikri Pratama Radis dan Irzin Nur Ahmad akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Sejarah dan perkembangan sistem operasi atau bisa disebut dengan sistem informasi. Seperti kita ketahui, sistem operasi yang umum digunakan oleh kebanyakan komputer terdiri dari 3 keluarga atau 3 generasi atau 3 kelompok, yaitu keluarga Microsoft Windows, keluarga Unix, keluarga macOS, dan sedangkan untuk komputer mainframe dan superkomputer menggunakan banyak sekali sistem operasi yang berbeda-beda. Umumnya turun dari sistem Unix yang dikembangkan oleh vendor IBM, AIX, HP atau UX, dan lain-lain. Nah, perkembangan sistem operasi ini dibagi jadi 4 generasi, yaitu pada generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955, Vacuum Tubes and Blueprints belum memiliki sistem operasi dan lebih mengarah kepada perhitungan numerik dalam mekanisme menjalankan sistem komputer. Nah, generasi kedua ini pada tahun 1955 sampai dengan 1965 disebut dengan Transistor and Batch System penggunaan Batch Processing System, yaitu pekerjaan dikumpulkan ke dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Contohnya adalah FMS, Photon Monitoring System, dan IBSYS atau IBM System 360. Lanjut ke generasi yang ketiga pada tahun 1965 sampai 1980 bisa disebut dengan IC and multiprogramming. Penggunaan multiprogramming, multi-user, time sharing, and spooling. Contoh dari sistem operasi ini adalah sistem operasi Unix. Itu contoh sistem operasi pada generasi ketiga. Dan pada generasi keempat pada tahun 1980 sampai dengan sekarang yang disebut dengan PC, itu adanya penambahan fungsi real-time application, network operation atau network operating system, and distribute operating system. Contoh dari operasi ini yang kita sering pakai yaitu Windows, macOS, Linux, FreeBSD, MS-DOS, atau yang lainnya dengan layanan sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Windows dan sejarah-sejarah perkembangan Windows. Windows adalah salah satu OS yang paling banyak digunakan saat ini. Pada tahun 1990, Windows dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dinamai dengan Windows 3.1 yang berbasis GUI. Ada banyak sekali versi yang dikeluarkan oleh Windows, tapi yang paling banyak digunakan belakangan ini yaitu versi Windows 7, Windows 8, dan versi terbarunya Windows 10. Windows sendiri menawarkan kemudahan cara pengoperasiannya bagi para user. Berikut merupakan beberapa fungsi dari sistem operasi Windows. Menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi, bekerja secara konsisten dan stabil. Mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Itulah fungsi sistem operasi dari Windows. Sejarah dan perkembangan Windows. Windows 1 pertama kali pada bulan November 1985 diluncurkan yang dipelopori oleh Bill Gates yang merupakan founder Microsoft. Windows 1 ini merupakan percobaan pertama antarmuka grafis GUI versi 16 bit dengan ciri khas Windows 1 adalah sangat bergantungnya pada penggunaan mouse. Selain itu, untuk pengguna bisa familiar dengan teknologi ini. Microsoft juga menyertakan game di dalamnya. Game ini diberi nama Reversi yang cara memainkannya sangat bergantung pada kontrol mouse. Windows 2 Desember 1987. Setelah Windows 1 diluncurkan, Windows 2 melakukan pengembangan pada Desember 1987.
Ini merupakan sebuah inovasi terbesar selama 2 tahun yang muncul di Windows 2 dengan kemampuannya untuk meminimalkan atau memaksimalkan diri. Jika dulu hanya bisa dilakukan dengan eventing atau zooming, maka pada Windows 2 terdapat fitur kontrol panel dan berbagai pengaturan lainnya, sehingga memudahkan penggunanya. Hal ini pun bertahan hingga saat ini. Windows 3, Mei 1990, Windows pertama yang membutuhkan hard drive, diluncurkan pada tahun 1990. Windows 3 merupakan versi Windows yang membuatnya tersebar luas dengan sukses yang kemudian menyaingi Macintosh milik Apple Inc. dan Commodore Amiga. Windows 3 memperkenalkan kemampuan untuk menjalankan program MS-DOS yang mendukung 256 warna sehingga interface terlihat lebih berwarna. Windows 3.1 1992. Pada tahun 1992, Windows 3.1 diperkenalkan dengan ciri khas utama adanya font TrueType. Permainan Minesweeper mulai bisa dimainkan dengan Windows 3.1 yang memerlukan RAM sebesar 1 MB untuk dapat bekerja. Windows 3.1 juga merupakan versi Windows yang pertama didistribusikan melalui CD-ROM. Windows 95, Agustus 1995. Hal yang paling menonjol dari Windows 95 adalah diperkenalkan tombol Start dan menu Start yang sampai saat ini masih ada dan terletak di pojok kiri bawah layar. Windows 95 juga memperkenalkan sistem 32 bit yang dapat melakukan multitasking. Tidak hanya itu, Windows 95 juga dibekali dengan taskbar sehingga akan mempermudah pengguna dalam pengoperasian OS ini. MS-DOS masih memiliki peran penting bagi Windows 95 yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program Internet Explorer mulai dikenalkan pada versi Windows ini. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, saya akan melanjutkan tentang sejarah dan perkembangan Windows yang sudah dibacakan pada teman saya. Nah, yang keenam ini Windows 98, diluncurkan pada tahun 1998 tentu ya. Windows versi ini sudah dilengkapi dengan Internet Explorer 4, Outlook Express, Windows Address Book, Microsoft Chat, dan NetShow Player. NetShow Player kemudian digantikan dengan Windows Media Player pada Windows 98 edisi kedua pada tahun 1999. Penggunaan USB mulai berkembang pesat pada Windows 98, termasuk USB Hubs dan USB Mice. Salah satu perubahan besar yang juga terjadi pada Windows 98 adalah adanya Windows Driver, model untuk komponen komputer dan aksesoris, yaitu sebuah driver yang mendukung semua versi Windows di masa setelahnya. Nah, yang ketujuh, Windows Millennium Edition atau ME. Banyak yang berpendapat bahwa Windows ME merupakan versi yang kurang begitu bagus. Walau begitu, Windows yang diluncurkan pada September 2000 ini memperkenalkan beberapa konsep penting untuk para penggunanya, seperti sistem recovery otomatis. Pada Windows ME, pertama kali diperkenalkan Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7, dan Windows Movie Maker. Nah, yang ke-8 Windows 2000 dapat dikatakan sebagai kembaran Windows ME karena lahir pada tahun yang sama. Windows 2000 selanjutnya dikembangkan menjadi Windows XP. Pada Windows 2000, hal yang paling menonjol adalah mulai diperkenalkan sistem hibernation yang terletak bersamaan dengan shutdown, restart, dan standby. Nah, yang 9 Windows XP. Windows XP merupakan salah satu versi Windows yang paling banyak disukai oleh pengguna, berbasiskan Windows 2000 dan juga elemen yang ramah pengguna dari Windows ME. Pada Windows XP, menu start warna hijau dan taskbar memiliki tampilan visual yang sangat baik. Pada Windows XP diperkenalkan ClearType, sebuah program yang didesain untuk memudahkan sebuah teks dibaca pada layar. Juga beberapa inovasi lainnya seperti CD burning dan fitur autoplay dari sebuah CD. Windows XP merupakan operating system yang paling digunakan
paling lama digunakan, bahkan update dari Windows XP masih tersedia hingga April 2014, 13 tahun setelah pertama kali diluncurkan. Wow. Masalah terbesar yang dihadapi Windows XP adalah keamanannya. Walaupun terdapat firewall di dalamnya, karena kepopulerannya, banyak hacker yang mengeksploitasi program atau sistem Windows XP, misalnya pada bagian Internet Explorer. Nah, yang 10, Windows Vista. Windows XP mengalami tingkat popularitasnya 6 tahun setelah diluncurkan. Setelah kemudian Windows Vista hadir pada 2006, pada Windows Vista, tampilan Windows lebih fokus pada elemen transparan seperti search dan security di dalamnya. Pada Windows Vista, terdapat Windows Media Player 11 dan IE7 yang terdapat spek recognition, Windows DVD Maker serta foto galeri di dalamnya. Walau begitu, Windows Vista sering membuat penggunanya terganggu karena request berbagai macam aplikasi yang ditawarkan. Windows Vista juga berjalan dengan sangat lambat pada komputer lama. Bahkan beberapa versi Vista tidak dapat digunakan di PC tertentu. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa Windows Vista ini merupakan produk gagal. Nah, yang 11, Windows 7. Windows 7 diluncurkan dengan misi memperbaiki berbagai macam masalah dan kritik yang diterima oleh Windows Vista. Microsoft menambah kemudahan pengguna dengan desain dari Windows 7 yang lebih baik. Windows 7 dapat dijalankan dengan lebih stabil, cepat, dan mudah, sehingga banyak pengguna yang akhirnya beralih ke Windows 7 dari sebelumnya XP atau Vista. Nah, yang ke-12, Windows 8. Dipasarkan pada Oktober 2018, Microsoft berharap Windows 8 menjadi primadona baru bagi pengguna komputer yang sebelumnya sudah puas dengan Windows 7. Hal yang paling mencolok dari Windows 8 adalah adanya widget atau menggantikan daftar berbagai program di tombol Start. Walaupun begitu, tampilan desktop masih sedikit mirip seperti Windows 7. Windows 8 dapat dijalankan dengan lebih cepat, terutama pada proses booting. Dibandingkan versi Windows sebelumnya, Windows 8 juga dilengkapi dengan USB 3.0. Nah, yang 13, Windows 8.1. Sebelumnya Windows 8 tidak memiliki tombol Start di bagian desktopnya. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Microsoft dengan dihadirkan Windows 8.1 yang dirilis pada Oktober 2013. Windows 8.1 memunculkan kembali tombol Start namun dengan ikon yang bergambar 4 jendela logo Windows versi flat, bukan tulisan Start. Kembalinya tombol Start ini diharapkan agar lebih mudah pengguna yang masih menggunakan mouse keyboard tanpa layar sentuh. Untuk lokasi tombol Start pada Windows 8.1 sama dengan Windows 7, yaitu berada di pojok kiri bawah desktop. Perbedaan lain antara Windows 8.1 dengan 8 terletak pada ukuran file yang pada tile pada start screen. Ukuran tile pada Windows 8.1 terlihat jauh lebih. Nah, bab ketiga, kesimpulan nih dari semua sistem operasi tersebut. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti aplikasi Office, aplikasi desain grafis, dan aplikasi multimedia. Perkembangan sistem operasi yang dibagi ke dalam 4 generasi, yaitu 1. Generasi pertama 1945 sampai 1955, vacuum tubes dan plug boards. Nah, generasi kedua 1955 sampai 1965, transistor and batch system, penggunaan batch processing system. Nah, ya, generasi ketiga 1965 sampai 1980, easy and multi-programming. Generasi keempat 1980 sampai sekarang mungkin PC. Fungsi dari Windows yaitu menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. 2. Mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. 3. Mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. 4. Mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Sejarah dan perkembangan Windows sebagai berikut. Windows 1 November 1985,
Windows 3 Mei 1990, Windows 3.1 1992, Windows 95 Agustus 1995, Windows 98 Mei 98, Windows Millennium Edition atau ME September 2000, Windows 2000 Februari 2000, Windows XP Agustus 2001, Windows Vista November 2006, Windows 7 Juli 2009, Windows 8 Oktober 2012, Windows 8.1 Oktober 2013, Windows 10 Juli 2015. Demikianlah pembahasan mengenai pengertian Windows beserta fungsi dari sejarah Windows. Setiap versi Windows memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tiap orang memiliki preferensi tersendiri untuk mempertahankan versi Windows yang ia miliki atau menggantinya dengan versi yang lebih baru. Yang jelas, kenyamanan pengguna menjadi salah satu prioritas terpenting yang harus diperhatikan saat Windows mengeluarkan versi barunya nanti, tentu saja. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan dan keliruan dalam pembacaan tentang sistem operasi, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.